Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, dimanapun Anda berada, semoga tetap sehat dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan satu cerita tentang Buya Hamka. Dan ini ada kaitannya dengan dakwah. Dakwah itu adalah aktivitas mengajak orang kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam. Menyeru ataupun mengajak orang kepada jalan Allah ini merupakan suatu kewajiban bagi umat Islam, baik itu secara individu maupun secara kolektif. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam firman-Nya, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Sahabat sekalian, di dalam berdakwah ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang teguh. Tujuannya adalah supaya esensi dakwah itu benar-benar meresap ataupun menyentuh pada objek dakwah kita. Prinsip-prinsip dalam berdakwah itu telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin." Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdialog dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Quran Surah An-Nahl ayat 125. Dalam berdakwah, hendaknya kita mematuhi prinsip-prinsip dakwah yang tertuang di dalam ayat di atas. Jika tidak mematuhi prinsip dakwah tersebut, maka resikonya adalah malah menjauhkan objek dakwah itu dari tujuan dakwah. Tindakan beberapa dai yang mudah sekali memvonis orang dengan sebutan sesat, bid'ah, kafir dan sejenisnya itu merupakan tindakan yang bertentangan dengan spirit dakwah yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 tadi. Sahabat sekalian, sebagai contoh, mari kita lihat bagaimana Buya Hamka memberikan keteladanan dalam berdakwah ini. Irfan Hamka, nah ini salah satu putra beliau, dalam buku yang ditulisnya berjudul Ayah, mengungkapkan bahwa sudah menjadi rutinitas Buya Hamka di Masjid Agung Kemayoran Jakarta memberikan ceramah setelah selesai sholat subuh. Setelah Buya Hamka selesai memberikan ceramah, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Kemudian ada seorang jamaah bertanya dan meminta pendapat Buya Hamka.
Jamaah itu berkata, "Buya, saya punya tetangga 2 orang. Yang satu haji, taatnya bukan main. Setiap waktu sholat, Pak Haji selalu ke masjid dekat rumah kami. Puasa tidak pernah lalai, begitu pula membayar zakat fitrah. Tapi sayang, Pak Haji ini tidak pernah akur dengan tetangga. Hewan ternak tetangga yang masuk ke halaman rumah selalu dilempar dengan batu. Kemudian, tetangga yang satu lagi adalah seorang dokter. Bukan main baiknya. Apabila ada orang yang sakit, tengah malam pun dokter ini tidak menampik jika ada pasien datang ke rumahnya. Hanya saja sayang Buya, dokter ini tidak pernah ke masjid dan sholat. Bagaimana ini Buya?" Begitulah pertanyaan yang dilontarkan salah satu jamaah kepada Buya Hamka. Sahabat sekalian, Buya Hamka menjawab kasus yang pertama. Beliau berkata, "Kita sepakati dulu bahwa sholat merupakan tiang agama, sedangkan kebaikan yang lain sebagai pengikutnya. Kalimat Pak Haji taat sholat, kata tapinya kita hilangkan dulu. Kalimatnya menjadi Pak Haji taat beribadah, koma, bukan titik. Sambungannya, kebaikan yang lain belum diikuti oleh Pak Haji. Lalu, untuk ikutnya kebaikan yang lain, ini peranan dakwah bilhal, yaitu dakwah dengan cara memberikan contoh teladan, perbuatan atau sikap. Memberi contoh yang baik ke Pak Haji, prosesnya bisa lama, bisa pula sebentar. Mengubah perangai orang mudah-mudah sulit. Namun, kebiasaan rajinnya Pak Haji beribadah jangan diejek." Kemudian menjawab kasus yang kedua, Buya Hamka berkata, "Begitu pula halnya dengan si dokter. Kebalikan dari pelaku Pak Haji. Si dokter jangan diejek karena dia tidak sholat. Kata-kata tidak sholat juga diganti dengan kata-kata belum sholat. Hal ini pun harus diselesaikan dengan dakwah bilhal, dengan cara yang lemah lembut. Yang penting si dokter tetap beragama Islam, hanya saja belum sholat. Saudara pun berkewajiban melakukan dakwah bilhal kepada kedua tetangga itu." Sahabat sekalian, demikian jawaban yang disampaikan oleh Buya Hamka, yang jawaban itu sangat jelas dan rinci atas pertanyaan dari salah satu jamaahnya itu. Dalam dakwahnya, kita bisa melihat betapa Buya Hamka menunjukkan sikap kedewasaan dalam beragama. Kedewasaan dalam beragama inilah yang kemudian akan melahirkan kebijaksanaan. Seringkali pesan-pesan dakwah yang disampaikan dengan penuh kebijaksanaan itu lebih memikat dan menyentuh hati jamaah ataupun objek dakwah. Dari kisah di atas terlihat jelas bagaimana Buya Hamka memegang teguh prinsip-prinsip dakwah sebagaimana yang tertuang dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 di atas tadi. Buya Hamka sangat menyadari bahwa setiap orang memerlukan proses untuk berubah. Karena pada prinsipnya dakwah itu mengajak, bukan mengejek. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Oleh sebab itu, cara-cara yang lembut, cara-cara yang santun haruslah kita kedepankan dalam berdakwah. Dengan demikian, muatan dakwah yang kita sampaikan insya Allah akan lebih berkesan dan menyentuh hati para jamaah ataupun objek dakwah kita.
Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.